Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Olivia Windarti. Saya dari Prodi Teknik Industri Fakultas Teknik. Di sini saya akan berorasi tentang adanya implikasi ekonomi kenaikan UKT. Ya, polemik tentang kenaikan uang kuliah tunggal. Pemberlakuan UKT bermula dari lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi UU Dikti. Undang-undang tersebut memberikan kewenangan kepada Menteri Pendidikan untuk menetapkan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang menjadi dasar perguruan tinggi negeri menetapkan biaya kuliah yang ditanggung oleh mahasiswa. UU Dikti secara tidak langsung menyebabkan adanya kebijakan pemberian otonomi yang luas kepada kampus karena terjadi perubahan status hukum dari perguruan tinggi negeri atau yang biasa dikenal dengan PTN menjadi PTNBH. Sebelum adanya aturan tersebut, biaya PTN ditanggung oleh pemerintah sehingga dapat menekan biaya UKT. Regulasi ini mengakibatkan nilai PKT, UKT, dan iuran pengembangan institusi atau yang kita kenal sebagai IP kemudian naik secara fantastis sehingga membebani sekaligus mempersulit mahasiswa untuk melanjutkan kuliah di perguruan tinggi. Kondisi ini memicu banyak penolakan dan unjuk rasa menentang Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024. Di satu sisi, aturan tersebut dianggap bertujuan untuk menyederhanakan biaya pendidikan tinggi, meningkatkan aksesibilitas dan keadilan dalam pendidikan tinggi sebagaimana ditegaskan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek. Namun di sisi lain, kenaikan UKT dianggap membebani mahasiswa. Beberapa mahasiswa bahkan terpaksa mencari beasiswa, mencari pinjaman di online, bahkan menjual barang-barang berharga agar dapat membayar UKT. Terlepas dari adanya polemik, diperlukan evaluasi terhadap Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024. Aturan tersebut dinilai rentan diinterpretasikan oleh perguruan tinggi dan rentan menimbulkan komersialisasi pendidikan, di mana pasal 11 menyebutkan bahwa biaya UKT ditetapkan usai mahasiswa diterima. Terdapat beberapa dampak yang ditimbulkan dari kenaikan UKT. Yang pertama, yaitu kesenjangan sosial yang diperdalam. UKT yang tinggi dapat memperdalam kesenjangan sosial di masyarakat. Mereka yang mampu membayar UKT yang lebih tinggi mungkin untuk mengakses pendidikan tinggi yang mampu mengakses pendidikan tinggi yang lebih berkualitas. Sementara mereka yang kurang mampu memiliki akses yang terbatas. Yang kedua, resiko terbatasnya mobilitas sosial. Dengan biaya tinggi UKT, ada resiko bahwa hanya individu dari latar belakang ekonomi yang lebih tinggi yang dapat mengejar peluang pendidikan yang lebih baik. Yang ketiga, dampak jangka panjang terhadap ekonomi terhadap masyarakat. Jika akses ke pendidikan tinggi tetap terbatas karena biaya yang tinggi, ini dapat mengurangi potensi ekonomi negara secara keseluruhan. Pendidikan tinggi yang inklusif dan terjangkau penting untuk pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dari inovatif yang sangat dibutuhkan dalam ekonomi global yang semakin berubah dan berbasis pengetahuan. Beberapa kebijakan yang bisa direkomendasikan di masalah ini, yang pertama adalah pengembangan skema bantuan keuangan. Pemerintah perlu mengembangkan skema bantuan keuangan yang lebih luas dan efektif, seperti beasiswa berbasis kebutuhan atau pinjaman tanpa bunga untuk mendukung mahasiswa dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu. Yang kedua, transparansi dan informasi yang jelas. Perguruan tinggi harus meningkatkan transparansi dan kebijakan UKT dan menyediakan informasi yang jelas kepada mahasiswa dan keluarga mereka tentang biaya yang terlibat dan opsi bantuan keuangan yang tersedia. Yang ketiga, promosi mobilitas sosial. Program-program yang mendukung mobilitas sosial seperti mentoring akademik dan profesional serta kesempatan magang harus dipromosikan dan diperluas untuk membantu mahasiswa dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu untuk berhasil dalam pendidikan tinggi dan setelah lulus. Dengan mengambil langkah-langkah ini diharapkan bahwa aksesibilitas pendidikan tinggi dapat ditingkatkan secara signifikan di Indonesia, sehingga setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi mereka tanpa memandang latar belakang ekonomi mereka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.